Namun ketika sampai di samping ranjang, astagfirullahaladzim, ucap Haji Danu. Ketika Haji Danu melihat ke arah wajah Ranti, kemarin baru di sini sama di sini nih. Namun pagi itu ketika Haji Danu melihat wajah Ranti, mohon maaf nih, sekujur wajah Ranti penuh dengan bisul-bisul sebesar kelempeng, yang langsung di ujung bisulnya itu mengeluarkan nanah bercampur darah hitam. Danu pelan mundur ketakutan. Ya Allah ya Robi, ini penyakit apa? Penyakit apa? Pikir Danu. Di tengah Danu yang sedang mundur sampai mentok ke dinding kamar, melihat Aceng dan Dewa yang lari ketakutan, Lili dan Elan ikut pula lari sambil teriak-teriak karena mereka melihat sosok pocong Ranti berdiri di samping pintu sambil menangis menatap ke arah mereka. Tolong Kang, tolong! Itu suara dari Ranti di belakang mereka. Keempat orang ini teriak ketakutan sambil terus berlari. Yang dituju adalah musola. Karena hanya ke dalam musola, ke dalam masjid, yang bagi mereka bisa menjamin keselamatan dan keamanan dari gangguan setan seperti persetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini mengisahkan tentang ajab siksa kubur yang terjadi kepada seorang perempuan iblis betina yang di tahun-tahun mendekati kematiannya banyak melakukan perbuatan dosa dengan tanpa dia sadari, menjadi pengabdi setan, pengabdi iblis, hanya untuk memuaskan syahwat. Kisah ini adalah cerita lanjutan dari kisah dukun laknat, wali setan, bala tentara iblis, Aki Soma, yang videonya sudah Akang ceritakan beberapa waktu yang lalu. Ranti, sosok perempuan yang sudah menghancurkan rumah tangga Haji Danu dan Hajah Ela, sudah bisa menguasai Haji Danu dan semua harta bendanya sepenuhnya. Haji Danu dan semua usahanya sudah ada dalam genggaman Ranti. Namun, akhir dari Ranti, tanpa Ranti sadari, sudah begitu dekat. Terlebih, keanehan mulai Ranti rasakan pasca kematian Aki Soma. Beberapa hari setelah kematian Aki Soma yang begitu mengenaskan, bahkan sampai Allah hinakan jenazahnya, bahkan sampai di liang lahat pun masih Allah perlihatkan kekuasaannya terhadap jenazah Aki Soma. Waktu itu, selepas kematian Aki Soma, Ranti seringkali merasa was-was tak jelas, gelisah tak menentu tanpa penyebab yang pasti. Pagi, siang, sore, malam, hati Ranti tak pernah tenang. Dalam pikiran dan bayangannya, Ranti selalu teringat akan Aki Soma. Bahkan sosok bayangan Aki Soma dengan wujud yang begitu menakutkan, seolah menghantui hari-hari Ranti. Satu saat, Ranti
yang waktu itu diajak Haji Danu untuk ikut tahlilan di malam Jumat ke rumah Aki Soma. Ranti menolak karena entah kenapa setiap kali mendengar nama Aki Soma, rasa takut langsung datang begitu saja. Haji Danu pun akhirnya berangkat sendiri bersama dengan warga Karangsari. Sekepergiannya Danu malam itu sekitar jam 8, Ranti langsung mengunci pintu begitu rapat. Jendela gordeng semua dia tutup. Tak ada satupun yang terbuka. Ranti menutup pintu kamar lantas naik ke pembaringan. Baru saja Ranti menutup tubuh dengan selimut tebal, berusaha memejamkan mata mengusir rasa takut yang mulai datang. Ranti tiba-tiba kembali matanya terpejam tatkala mendengar suara serak lelaki tua. Suara yang begitu Ranti kenal. Dari balik dinding kamar di belakang rumah. Ranti, Ranti, ikutlah Ranti, ikutlah denganku. Itu suara yang Ranti dengar malam itu. Ranti lantas menutup telinga rapat-rapat. Pergi, pergi, jangan ganggu, pergi, pergi, teriak Ranti. Namun bukannya pergi, suara memang hilang, tetapi justru ada suara seperti langkah kaki yang mengitari kediaman Ranti. Lalu tak sampai di situ saja. Suara langkah kaki belum hilang. Lampu kamar Ranti tiba-tiba redup. Lalu kerlap-kerlip seperti lampu diskotik yang seringkali dulu Ranti kunjungi. Ranti semakin tegang, jantungnya bergemuruh kencang. Bau-bau aneh mulai tercium oleh hidung Ranti. Bau apek, bau anyir, bercampur bau minyak serimpi, menyeruak di dalam ruangan rumah Haji Danu, terfokus ke kamar tidur Ranti. Ranti betul-betul ketakutan. Di balik selimut tubuhnya gemetar. Sampai tiba-tiba pintu kamar Ranti diketuk pelan dari luar. Diiringi suara desisan. Lalu disambung suara serak. Ranti, Ranti, ikut denganku Ranti. Ikutlah, ikutlah. Ranti menutup telinga di bawah selimut, berusaha memejamkan mata. Sampai akhirnya Ranti tertidur lelap diiringi suara serak menakutkan dari sosok Aki Soma. Dalam mimpinya malam itu, Ranti sedang berada di sebuah tempat yang begitu gelap. Dia merasa ketakutan sekaligus bingung di mana posisi dia berada waktu itu. Suasananya begitu gelap, mencekam, menakutkan, sampai Ranti dikagetkan oleh suara sambaran petir yang langsung disertai derasnya hujan. Dalam mimpi itu, Ranti pun berlari mencari tempat untuk berteduh. Namun di tengah Ranti yang sedang berlari di antara hujan lebat dan sambaran petir, Ranti kembali mendengar suara serak Aki Soma dari belakang tubuhnya. Ketika Ranti menoleh, Ranti melihat dengan jelas di belakang tubuh Ranti ada sosok pocong dengan wajah yang begitu hancur menakutkan, berkata dan terus memanggil-manggil Ranti. Tak alang, Ranti saat itu langsung berlari ketakutan tak tentu arah, menghindari sosok pocong Aki Soma yang terus mengikuti sambil berteriak,
memanggil-manggil Ranti. Ranti dalam mimpi terus berlari. Aki Soma mengikuti. Ranti, Ranti, Ranti. Di tengah Ranti yang ketakutan waktu itu dalam mimpi, tiba-tiba tok 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 tok, pintu digedor dari luar. Ranti, Ranti, Ranti. Ranti pun lantas terbangun. Dia kaget, menatap ke sekitar kamar. Napasnya memburu. Siapa? Ya, yang panggil Ranti, ucap Ranti. Lalu dari luar, kembali pintu digedor memanggil Ranti. Halo, Kang Haji, Kang Haji, ucap Ranti. Ranti pun berlari keluar. Ketika pintu dibuka, nyatalah sosok Haji Danu dengan muka ketus, bersungut-sungut karena sudah hampir 1 jam lamanya dia berdiri di depan pintu menunggu Ranti keluar. Kamu ini, Akang dari tadi gedor-gedor manggil-manggil kamu. Kok tidurnya pulas amat? Maaf Kang, Ranti mimpi buruk Kang. Mimpi? Mimpi apa? Coba kamu ceritakan. Iya Kang. Danu masuk ke dalam, duduk di ruang tamu. Lantas Ranti ikut duduk, menyandar di pundak Danu. Ranti pun cerita kalau dia mimpi buruk dikejar-kejar sosok pocong Aki Soma. Tuh, kata Akang juga apa? Itu tandanya Aki Soma butuh kiriman doa dari kamu. Kalau kita orang yang masih hidup di dunia, terus bermimpi, mimpinya bertemu dengan sosok yang sudah meninggal, itu adalah pertanda kalau kita jarang dan tak pernah mendoakan almarhum. Doakanlah Aki Soma. Mau tak mau, beliau itu kan sesepuh di kampung kita. Danu kan gak tahu ada rahasia besar di antara Ranti dan Aki Soma. Iya Kang, Ranti sepertinya gara-gara gak pernah doain Aki Soma Kang. Ya sudah, sekarang kita tidur. Akang juga sudah terlalu ngantuk, ajak si Haji Danu. Mereka berdua lantas ke kamar tidur utama. Selepas mengunci pintu begitu rapat, Ranti dan Haji Danu pun tertidur pulas di dalam kamar mereka. Namun, keesokan paginya, Haji Danu yang memang bangun subuh lantas ke masjid dan terus menuju ke kios mengontrol usaha-usahanya. Sedangkan Ranti masih tertidur pulas layaknya seekor babi. Baru bangun sekitar jam 9 pagi. Ketika Ranti bangun, menguap, lalu turun dari ranjang, masuk ruang tamu dan langsung menuju meja makan. Di situ sarapan sudah Haji Danu sediakan. Selepas menikmati sarapan, Ranti yang duduk sekejap berusaha mencerna kejadian semalam. Saat sedang melamun itu, Ranti merasakan di bagian-bagian tubuhnya berdenyut-denyut seperti nyeri. Ini teh kenapa? Ucap Ranti sambil memegangi beberapa bagian tubuhnya. Bagian-bagian yang berdenyut, panas dan agak sedikit sakit itu di bagian badan Ranti yang dulu dipasangi susuk mustika lipan dari Aki Soma. Ranti mencoba memijat-mijat bagian yang terasa panas itu. Lantas buru-buru Ranti ke kamar mandi, membersihkan badan. Hampir 1 jam mandi di dalam kamar itu. Ranti pun lalu berdiri di depan cermin yang begitu besar. Ketika bercermin sambil menghanduki badan, baru sadar Ranti ada titik-titik merah seperti lebam di bekas Ranti pasang susuk dulu. Dan terasa sakit ketika disentuh. Aduh, ini kenapa? Ucap Ranti. Makin diraba, makin sakit rasanya. Lalu dia bergegas masuk ke dalam kamar mengenakan pakaian.
bagian-bagian sakit yang merah lebam itu lalu Ranti olesi oleh minyak angin. Bukannya reda, sakitnya malah menjadi-jadi, bahkan membuat tubuh Ranti perlahan mulai panas seperti yang demam. Sampai tubuh Ranti terasa begitu lemas. Seharian itu pun Ranti hanya terbaring di atas ranjang sambil merintih-rintih kesakitan. Gak sampai 1 hari, merah lebam di bagian bekas susu itu langsung tumbuh benjolan. Rasanya sakit bukan main, seperti bisul. 7 titik di tubuh Ranti mengeluarkan bisul yang sakitnya tak terbayangkan. Tubuhnya panas. Ranti hanya bisa mengerang kesakitan, berharap suaminya Kang Haji Danu bisa lekas pulang. Namun apa daya, hari itu Bi Imah pembantu Ranti dan Haji Danu kebetulan sedang libur. Ranti sendirian di rumah terus mengerang kesakitan. Jam 5 sore Haji Danu pun baru datang. Memarkirkan mobil di depan rumah masuk ke halaman. Lantas turun dan membuka pintu. Loh, ini gordeng masih pada nutup. Si Ranti kemana? Pikir Haji Danu. Haji Danu lantas masuk ke dalam rumah. Dia panggil-panggil Ranti, istrinya. Ranti, Ranti, di mana kamu? Ranti, teriak Danu. Namun tak kunjung ada jawaban. Danu pun bergegas menuju ke kamar tidur utama. Mungkin Ranti sedang tidur siang. Namun baru saja mau memutar gagang pintu, Danu terdiam mendengar suara rintihan dari dalam. Astagfirullahaladzim, Ranti. Danu lantas bergegas masuk ke dalam. Terlihatlah sosok Ranti yang sedang tertutup selimut tebal, tidur menyamping kesakitan. Kalian semua kan tahu, Ranti itu pasang susuk di belakang di bagian pantat, 2 buah. Tumbuh bisul, kalau tidurnya telentang sakit. Tengkurap gak mungkin pula, karena di depan, di dada 2 dan di atas alat vital ada 1 yang dipasang. Maka tidurnya menyamping seperti seekor kepiting. Ya Allah, Ranti, Ranti, kamu kenapa, Ran? Ranti hanya mengerang. Aduh, Akang, sakit Kang, perih, sakit, ucap Ranti. Danu pun menyibak selimut penutup tubuh Ranti. Ketika selimut dibuka, Danu langsung mual, menahan muntah. Bau busuk bercampur apek langsung tercium menusuk hidung Danu. Ya Allah, Ranti, bau apa ini? Aduh Kang, sakit, sakit Kang, teriak Ranti. Begitu Danu perhatikan, Danu pun terkejut. Di kening, di bibir, ada bisul yang meneteskan nanah bercampur darah. Bahkan di baju tidur transparan Ranti terlihat cairan nanah begitu lengket. Baunya bersumber dari situ. Danu kelabakan, dia bingung kenapa Ranti istrinya jadi seperti itu. Ya Allah, Ranti, kamu kenapa? Kang, antar Ranti ke dokter, Kang, antar Ranti, teriak si Ranti. Danu yang panik akhirnya langsung bergegas membopong Ranti. Dibawa keluar, maksud mau langsung dibawa ke dokter. Pintu belakang mobil dibuka. Ranti dudukan, aduh dudukan sakit Kang. Bingung kan, di pantat kan bisul juga. Duduk gak mungkin. Aduh, terus kamu harus gimana ini posisinya, Ran? Nyamping Kang. Ranti nyamping saja. Dalam mobil pun Ranti terpaksa dibaringkan menyamping karena pantat dan bagian depan belakang ini bisulan semua dan terus mengeluarkan nanah beserta darah sampai pakaian. Atasan dan bawahan Ranti lengket.
Logikanya kan gak mungkin dong. Dari bisul segede itu paling segede kelereng. Nanahnya kok bisa keluar terus? Padahal kan semalam waktu tidur sama Haji Danu, si Ranti ini sehat-sehat aja. Meluncurlah nih si Haji Danu langsung menuju tempat praktek seorang dokter spesialis. Dibawalah ke sana tuh. Danu ini kan memang ya pasien VIP lah di dokter itu. Karena rutin periksa kesehatan kan di sana. Nah, kebetulan lagi kosong gak banyak pasien pula. Ranti pun langsung didahulukan. Begitu diperiksa oleh dokter Jaja waktu itu, dokter Jaja hanya bilang, itu bisul biasa. Dan demam panas tubuh Ranti itu dampak dari bisul yang lagi nyedot nanah. Kata si dokter. Ya kan gak terlalu paham lah dunia medis seperti apa ya. Nah akhirnya Ranti pun diberi obat. Selepas itu Ranti pun dibawa pulang kembali ke Karangsari ke rumah Haji Danu. Namun sepanjang perjalanan di mobil nih, Ranti ini kan gak berhenti ngerang-ngerang kesakitan. Haji Danu pun sesekali menengok ke arah Ranti di belakang. Haji Danu merasa ada yang berbeda dengan Ranti. Aneh, kok wajah Ranti agak berubah, pikir Haji Danu. Iya ya, diperhatikan kok, gak kayak semalam. Sekarang wajah Ranti kusut, malah kelihatan makin tua, pikir Haji Danu. Mungkin dampak susuk yang dukunnya udah mati, seperti itu. Singkatnya sampailah ke rumah. Malam itu pun Ranti terpaksa meminum obat disuapi Danu, lalu tertidur gaya nyamping seperti kepiting. Sedangkan Danu tak kuat tidur harus bersama Ranti karena bau anyir dan bau apaknya begitu kuat. Terlebih kata dokter Jaja gak boleh dulu mandi. Dani pun akhirnya tidur di kamar terpisah. Walau tak bisa tidur sama sekali karena harus mendengar suara erangan Ranti yang begitu kesakitan. Sambil telentang di ranjang, Haji Danu ini pandangan matanya menerawang. Loh, aneh ya. Kenapa Ranti bisa sakit seperti itu? Wajahnya juga malah menjadi semakin tua. Apa sebenarnya yang terjadi kepada Ranti? Bahkan tanpa Danu sadari, rasa cinta yang menggebu-gebu dalam hati Haji Danu saat itu pelan-pelan mulai luntur. Singkat cerita, Danu pun akhirnya tertidur lelap. Ketika pagi terbangun, Danu bergegas langsung menuju ke kamar Ranti, bermaksud membangunkan Ranti. Ketika masuk ke dalam, pintu baru dibuka, bau apek, bau anyir itu langsung menerpa wajah Haji Danu. Baunya ya Allah ya Robi. Ranti, ucap Haji Danu sambil menutup hidung dan mulutnya. Berjalan pelan masuk ke dalam. Ranti masih dalam posisi tidur menyamping. Aduh, Kang, sakit Kang, sakit. Iya, kamu bangun, makan dulu, nanti minum obat, ucap Danu yang terus mendekat. Namun ketika sampai di samping ranjang, astagfirullahaladzim, ucap Haji Danu. Ketika Haji Danu melihat ke arah wajah Ranti, kemarin baru di sini sama di sini nih. Namun pagi itu ketika Haji Danu melihat wajah Ranti, mohon maaf nih, sekujur wajah Ranti penuh dengan bisul-bisul sebesar kelereng yang langsung di ujung bisulnya itu mengeluarkan nanah bercampur darah hitam. Danu pelan mundur ketakutan. Ya Allah ya Robi, ini penyakit apa? Penyakit apa? Pikir Danu. Di tengah Danu yang sedang mundur sampai mentok ke dinding kamar, pintu dari luar ada yang mengetuk. Assalamualaikum Kang Haji, Den Haji. Bi Imah, pikir Danu. Langsung Danu keluar membuka pintu. Bibi udah balik Bi? Iya atuh Aden, Bibi teh nggak tega kalau ninggalin Aden sama Ibu Ranti berdua saja di rumah. Siapa yang ngurus rumah tuh kalau nggak ada Bibi?
Alhamdulillah Bibi sudah datang. Oh iya Den, Ibu Ranti kemana Den? Nah itu Bi, ada yang aneh sama Ranti Bi. Aneh? Aneh kenapa Den Danu? Udah yuk, Bibi lihat saja, Bibi lihat sendiri. Si Bi Ima sambil nenteng tas, langsung masuk nunda tas di atas kursi. Ini si Bi Ima, pembantunya Haji Danu, waktu masih dulu berumah tangga dengan Haja Ela. Udah 15 tahun ngikut Haji Danu. Udah seperti keluarga Haji Danu sendiri. Namun ketika Bi Ima mendekat ke arah kamar Ranti, Aden, kok bau gini Den? Iya Bi, makanya kata saya juga, Ranti ini aneh sakitnya Bi. Coba Bibi tengok ke dalam. Bi Ima pun sambil nutup hidung dan mulut kayak Danu tadi, masuk ke dalam. Astagfirullahaladzim Aden! Teriak histeris Bi Ima. Karena baru pertama kali melihat bisul yang parah seperti itu. Kayaknya kalian pun gak bakal pernah lah lihat bisul seperti yang cacar air. Kalau cacar air kan jelas ya. Nah ini mah bisulnya persis seperti cacar air, sekujur permukaan kulit Ranti. Bahkan ketika Bi Ima mencoba menyibakkan kain selimut, makin kaget dia. Spray aja sampai lengket oleh nanah dan darah. Makanya Bi Ima sampai teriak, sampai lari langsung keluar. Aden, itu teh Ibu Ranti teh kenapa Aden? Gak tahu Bi, saya juga gak tahu Bi. Itu penyakit apa ya Bi? Gak tahu Aden, udah dibawa ke dokter? Udah Bi, kemarin dari dokter, tapi semalam langsung jadi parah kayak gini Bi. Ya Allah Aden, ini mah bukan penyakit biasa Den. Coba Aden teh cari orang pinter. Ini harus diobati sama orang pinter Den. Aduh, nyari orang pinter kemana atuh Bi? Ya kemana atuh Den? Kasihan loh Bu Ranti. Walau berkata seperti itu, dalam hati Bi Ima, puas ya dasar pelakor. Ngarebut salaki batur sia, ajab tadi Gusti Allah, kan nyeri Ibu Haji Ela. Ucap Bi Ima dalam hati, nggak diucapin dong. Karena Bi Ima tahu betul Haji Danu ini begitu mencintai Ranti seperti kena pelet. Bahkan Bi Ima sebenarnya ini pengen keluar kerja dari Haji Danu. Cuman dititipi pesan oleh Ibu Haji Ela agar terus kerja di Haji Danu untuk menjaga Haji Danu. Karena Haji Ela ini masih mencintai suaminya. Dan tahu suaminya ini gak normal nikahin si Ranti. Maka sore itu pun ini Haji Danu nyari-nyari dukun. Bukan hanya dukun, ustadz kiai semua didatangkan. Disuruh mengobati Ranti. Namun apa daya, diobati bukannya sembuh, yang ada malah makin parah. Saking parahnya bisa kalian bayangkan, setiap pagi si Bi Ima harus mengganti spray. Karena selalu penuh lengket oleh darah dan nanah. Ustadz kiai dukun udah gak ada yang mampu. Dokter ya sama. Semua bingung dengan penyakit yang diderita Ranti. Tubuh sekecil itu kok bisa ngeluarin nanah yang begitu banyak. Kalau ditampung nih dari hari pertama sakit, wah 1 toren mah kayaknya lebih. Saking banyaknya. Bi Ima sampai capek, mesti nyuci spray setiap hari. Sedangkan Haji Danu malah justru merasa heran juga. Karena setiap kali menatap wajah Ranti, bukan rasa suka atau iba, yang ada malah muncul rasa benci, rasa tak suka. Bahkan wajah Ranti yang sudah hancur oleh bisulan terlihat semakin tua, keriputan peot kayak nenek-nenek. Umur Ranti yang belum genap 40 tuh udah kayak nenek-nenek umur 50. Bahkan terlihat dari hari ke hari perubahannya semakin nyata. Mulai ada uban di sela-sela rambut hitam Ranti yang bercampur dengan nanah dan darah. Kalau ketemu air dimandikan, Ranti menjerit-jerit kesakitan. Ini dihinakan oleh Allah melebihi dihinakannya si Aki Soma.
Kondisi Ranti dari hari ke hari makin parah, makin memprihatinkan, makin menakutkan buat Haji Danu. Sampai akhirnya, tak terasa 40 hari pun berlalu pasca Ranti sakit seperti itu. 40 hari, jasad Ranti tersiksa oleh penyakit yang begitu aneh. Bahkan bukan hanya terasa sakit, panas, terasanya gatal pula. Sampai Ranti mencakar-cakar tubuhnya sendiri. Bahkan di sela-sela kuku Ranti yang tajam, serpihan kulit selalu dibersihkan setiap pagi oleh Bi Imah. Bi Imah setiap hari pasti muntah. Sampai Bi Imah, tanpa sepengetahuan Haji Danu, 10 hari sekali melaporkan hal itu kepada Hajah Ela. Hajah Ela hanya berkata kepada Bi Imah, "Itulah Bi, mungkin memang ajab Allah sudah diperlihatkan kepada orang-orang zalim seperti Ranti. Neng, terus Bibi teh harus gimana? Ya Bibi mah tetap kerja, layani terus Kang Haji Danu, kasihan dia Bi." "Iya Neng, Bibi hanya bisa berdoa, mudah-mudahan mak Neng Haji sama Kang Haji Danu teh bisa balik lagi." "Ya sudah tuh Neng, Bibi pulang dulu ya," ucap Bi Imah ketika berkunjung ke tempat tinggalnya Hajah Ela. Bi Imah terus merawat Ranti, walau sesekali sambil mencibir. Ngalelewe kalau kata orang Sunda, hakan siatah Ranti siate jadi awewe tukang ngerebut salaki batur, tah rasakeun ku sia. Ieu balukarna, ieu karak di dunia, komo engke sia geus mati geus modar, ucap Bi Imah. Dia berani karena Ranti udah nggak berdaya kan. Kalau Ranti masih sehat, wah kena gampar tuh Bi Imah. Itu pun ya tanpa sepengetahuan Haji Danu. Sampai akhirnya di hari ke-40. Malam itu entah kenapa, baik Bi Imah ataupun Haji Danu gak bisa tidur sama sekali. Saat itu udah jam 10 malam. Bahkan keanehan terjadi pula di dalam kediaman Haji Danu. Suasana rumah begitu tegang, menakutkan. Hawanya terasa begitu lembab, dinginnya berbeda. Bahkan sekitar ruangan di dalam rumah Haji Danu, ketika dilewati oleh Danu ataupun Bi Imah, mereka berdua selalu merasa seperti ada sosok yang mengikuti. Selalu merinding bulu kuduk mereka. Sampai jam 11 malam, akhirnya Bi Imah dan Haji Danu hanya duduk berhadapan di ruang tamu. "Bi, Bibi ngerasa nggak Bi? Ada yang aneh loh malam ini Bi." "Iya Aden, Bibi dari tadi sore loh ngerasa berbeda aja hawa di rumah. Kalau masalah bau anyir, bau apek ya udah biasa Aden. Udah 40 hari kan rumah jadi bau seperti ini dari tubuh si Ibu Ranti. Bibi juga nggak bisa tidur tiap malam Den, terus ngedenger rintihan si Ibu Ranti." "Sama Bi, Bibi yang sabar aja ya Bi. Saya juga susah tidur Bi, harus ditutup nih telinga. Suaranya itu loh Bi, ngeganggu banget," ucap Haji Danu. Bi Imah agak heran. Loh, ini kok Den Haji udah kayak gini nih? Ini kayaknya pengaruh pelet si Ranti udah mulai luntur nih, pikir Bi Imah. Di tengah mereka yang sedang berbicara seperti itu, tiba-tiba erangan keras terdengar dari kamar Ranti. "Aden, itu Bu Ranti. Aduh, Bi, kita lihat Bi." Danu dan Bi Imah lantas lari menuju kamar Ranti. Ketika kamar dibuka, Danu sambil menutup hidung dan mulut dengan bajunya masuk ke dalam dengan Bi Imah. Ranti terlihat menggelepar-gelepar kesakitan. Tanpa sebab yang jelas, terus mengerang, "Aduh, Akang, tulungan Kang!" teriak Ranti sambil menangis berlelehan air mata. Sedangkan di luar, anjing melolong saling bersahutan. Warga kampung Karangsari semua merasa ketakutan. Malam itu terasa mencekam, menakutkan. Bukan hanya di rumah Haji Danu, semua warga merasakan pula.
Bahkan yang lagi pada ngeronda, 4 sekawan, si Dewa, Elan, Lili, dan Aceng, sampai ngeringkuk di pos ronda dempet-dempetan. Ceng, kok malam ini beda ya, Ceng? Serem euy. Itu suara anjing dari tadi ngelolong gak berhenti ya. Ada apa nih ya, Ceng? Gak tahu, Wak. Serem amat ya. Nah, ketika mereka berempat lagi saling berbicara, ngomongin masalah suasana kampung yang berbeda, terdengar teriakan perempuan yang begitu memilukan. Loh, denger gak? Iya, kayak suara perempuan teriak. Siapa ya? Nah, dengerin. Ih, kayak suara Bu Ranti ya, istri mudanya Pak Haji Danu. Iya, ini mah kayak suara Ranti. Dan memang di rumah Haji Danu, ini si Ranti teriak-teriak kenceng banget. Bahkan Danu sampai nutup telinga. Saking kencengnya bikin telinga Danu sakit. Bi, itu loh Bi, bekem bebangusna. Suruh ditutup mulutnya si Ranti. Ih, Aden, jijik atuh Ilya tuh nanahnya keluar terus, Den. Ucap Bi Ima. Hina betul nih si Ranti. Mungkin dalam hatinya kurang ajar Danus ya teh, kata Ranti. Tapi dia hanya menjerit-jerit kesakitan. Di pos ronda, Dewa dan kawan-kawan yang terus mendengar suara jeritan Ranti, ya tentu pada keluar dari pos, lari menuju rumah Haji Danu. Sedangkan Haji Danu di rumah, yang melihat Ranti terus-terusan seperti itu, langsung terbelalak ketika rontaan Ranti, teriakan Ranti yang dibarengi oleh suara lolongan-lolongan anjing, langsung berhenti meronta, berhenti berteriak, langsung menutup mata. Tepat jam 12 malam, gak lebih gak kurang. Ranti pun mati. Nyawa keluar dari jasadnya. Dijemput suara lolongan anjing kampung Karangsari. Melihat itu, Den, Aden, Bu Ranti, Den. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Paeh Bi, si Ranti. Maut Aden, bukan paeh. Iya Bi, Ranti mati Bi. Assalamualaikum, teriak dari luar. Si Dewa nih udah pada dateng. Bi, itu siapa Bi? Kayaknya suara Kang Dewa, Den. Yang ronda kayaknya, Den. Ya udah Bi, Bibi tunggu di sini. Saya mau keluar dulu, Bi. Danu pun lari, meninggalkan Bi Imah sendiri dalam kamar. Haji Danu langsung membuka pintu. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Untung kalian pada kesini. Pak Haji, ada apa Pak Haji? Dari pos ronda kami mendengar suara jeritan Bu Ranti. Iya, Wak, Ceng, Lili. Ibu Ranti meninggal dunia. Innalillahi. Yang benar Pak Haji? Iya, Wak. Ibu Ranti meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Boleh kami lihat Pak Haji? Ucap Aceng. Boleh, Ceng. Tapi tutup hidung kalian. Loh, kenapa Pak Haji? Nurut saja, ucap Haji Danu. Dewa, Aceng, dan kawan-kawan pun merangsak masuk ke dalam diikuti Haji Danu di belakang. Begitu masuk ruang tamu, sudah saya bilang tutup hidung kalian. Iya Pak Haji. Mereka pun kaget ketika melihat kondisi tubuh Ranti. Pak Haji, ini kok bisa jadi gini Pak Haji? Entahlah, Bapak mau minta tolong. Tolong umumkan kematian Ranti. Iya Pak Haji. Ceng, kamu sama si Lili ke musola, Ceng. Loh, kok saya lagi sih? Ucap Lili. Yang dulu waktu Oki Soma, si Lili kan yang ke musola. Ya sudahlah, pergi ke sana. Cuma umumin doang. Ya dah. Lili sama si Aceng lantas langsung ke musola. Toa dinyalain. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Gak salam dulu nih si Aceng. Sudah meninggal dunia Ibu Ranti, istri Pak Haji Danu. Barusan meninggal dunia. Innalillahi dan seterusnya. Warga pun gempar dong. Mendengar pengumuman dari toa musola, istri Haji Danu, istri mudanya si Ibu Ranti meninggal dunia.
orang nggak sedih loh. Yang ada malah merasa senang. Yang sedih malam itu cuma Teh Alin yang terbangun dengan suaminya ketika mendengar kabar Ranti sudah tiada. Warga kampung termasuk si Ustadz Khalid langsung keluar berduyun-duyun menuju ke rumah Haji Danu. Setibanya di rumah Haji Danu, semua orang hampir muntah berjamaah. Lawang baunya itu sampai keluar tercium. Kebayang kalau udah jadi bangke baunya seperti apa. Ini baru beberapa menit nyawa melayang. Wow, baunya udah kayak bangke seminggu. Orang-orang hampir muntah berjamaah. Si Ustadz Khalid itu bibir sama hidung sampai dibengker pakai sorban. Saking gak kuat nahan bau dari jenazah istrinya Haji Danu. Singkatnya malam itu, tengah malam tuh, langsung diurus nih jenazahnya Ibu Ranti. Dimandikan oleh istri Ustadz Khalid dan beberapa ibu-ibu pengajian yang hadir malam itu. Seperti biasa, di dalam tempat pemandian jenazah di belakang rumah Haji Danu yang hanya ditutup tirai, yang didengar warga hanya uo. Itu ibu-ibu pada muntah semua. Selepas dimandikan, jenazah langsung dikapankan. Kata Kang Dewa nih, 10 botol minyak serimpi disiramkan ke sekujur tubuh Ranti. Tapi bau minyak serimpi masih kalah bau oleh bau anyir dan busuk dari nanah yang terus keluar dari bisul-bisul di sekujur tubuh Ranti. Ibu-ibu yang tadinya niat mau ngaji pun gak sanggup. Gak sanggup ngaji di dekat jenazah. Jenazah di ruang tamu, ibu-ibu ngaji ada yang di dapur, ada pula yang di teras rumah. Gak berani masuk, bukan takut tapi karena bau. Jam 2 malam, ibu-ibu dan bapak-bapak warga Karangsari akhirnya mulai pada undur diri. Haji Danu meminta para peronda, Dewa, Aceng, Lili, dan si Elan untuk menjaga jenazah Ranti. Dengan terpaksa, mereka berempat pun akhirnya ngemitan atau menunggui jenazah Ranti malam itu. Sedangkan Haji Danu itu nggak tinggal di rumah itu juga, malah ikut dengan Bi Imah ngungsi di rumah tetangga karena pasti nggak bisa tidur, baunya Ranti begitu memuakkan. Dewa dan kawan-kawan pun hanya menunggu di luar, di kursi-kursi plastik yang berderet hijau di pelataran rumah. Suasana mendadak sepi selepas semua orang pada pulang. Mereka berempat hanya duduk diam, celingak-celinguk, menghisap rokok, minum kopi, gak ada kenikmatan. Karena bau Ranti itu masih tercium, apalagi terkena angin malam, makin menyeruak. Woi, ini Ibu Ranti kenapa ya, kok sampai kayak gini jenazahnya? Bau. Gak tahu, kayaknya masih, ini kan pasti buah perbuatan Bu Ranti semasa hidup. Haji Danu kan sampai nyerein Hajah Ela, ngusir Hajah Ela dan anaknya dari rumah ini. Nah inilah dampaknya nih, pelakor, lihat nih. Si Ranti aja sampai kayak gitu loh, hati-hati kamu. Ranti mayatnya membusuk. Bahkan selagi hidup pun udah busuk. Apalagi sudah dikebumikan, busuknya kayak apa? Kalian bayangkan. Dewa dan kawan-kawan bergidik ngeri. Nah, makin lama mereka berempat pun gak ada yang bicara, pada diam. Karena apa? Makin tegang, makin serem nih suasana. Anjing yang udah berhenti ngelolong malah bunyi kembali, menambah hawa malam itu semakin menakutkan. Si Dewa sesekali melihat ke arah jam tangan. Wih, udah jam 3, sejam lagi juga adzan subuh kan, adzan awal. Iya, makanya sabar.
Nanti pas adzan subuh kita langsung ke musola. Nanti bareng-bareng sama Ustadz Khalid balik lagi ke sini. Kita tungguin aja dulu nih. Malu sama Pak Haji Danu. Kita kan udah dikasih duit. Ya memang mereka berempat dikasih duit cepet semua. Cepet tahun itu, gede bukan main dong. Nah, lagi asik mereka diam, menunggu suara adzan awal berkumandang. Tiba-tiba, mereka langsung saling tatap ketakutan. Ketika samar, terdengar suara tangisan dari dalam rumah Haji Danu. Yang hanya ada sosok jenazah yang terbaring di ruang tamu. Tangisan itu samar lirih. Begitu jelas di telinga mereka berempat. Mereka pingak-pinguk. Wak, suara yang nangis, Wak. Iya, Ceng. Amit-amit ya, Ceng. Suara apa itu, Ceng? Aceng hanya menggedehkan kepala. Makin lama suara itu makin jelas. Jelas berasal dari ruang tamu rumah Haji Danu, tempat jenazah si Ranti. Aceng, walau takut dan gemetar, penasaran. Ini yang nangis siapa? Lawang dalam rumah gak ada orang. Cuman ada seonggok jenazah. Aceng pun pelan berdiri. Ceng, mau kemana, Ceng? Penasaran, Wak, itu siapa yang nangis? Ucap Aceng. Aceng pun berdiri lalu melangkah ke teras rumah Haji Danu. Mendekat ke arah pintu. Ceng, sini. Shh. Tangisan masih terdengar. Masih terdengar jelas tangisan. Lalu ketika Aceng tepat tiba di depan pintu rumah Haji Danu, ngelongokin kepala ke dalam, nolol nih kepala si Aceng. Begitu nolol ke dalam, langsung menatap ke arah jenazah Ranti yang terbaring. Pandangan Aceng terfokus ke jenazah. Tangisan itu memang berasal dari jenazah Ranti. Aceng terkejut, muka langsung pucat ketakutan karena tiba-tiba jenazah Ranti bangkit dan terduduk, lantas menoleh ke arah Aceng yang pucat pasi. Ingin teriak namun bibir seperti yang terkunci, hanya menunjuk-nunjuk. Di belakang, Dewa lantas berdiri mendekat melihat gelagat Aceng yang mencurigakan. Ceng, mayit, Wak! Barulah Dewa pun menatap ke dalam, langsung ikut teriak, berbalik, lari ketakutan karena pocongnya Ranti bangkit duduk menatap ke pintu ke arah mereka berdua. Melihat Aceng dan Dewa yang lari ketakutan, Lili dan Elan ikut pula lari sambil teriak-teriak karena mereka melihat sosok pocong Ranti berdiri di samping pintu sambil menangis menatap ke arah mereka. Tolong, Kang, tolong. Itu suara dari Ranti di belakang mereka. Keempat orang ini teriak ketakutan sambil terus berlari. Yang dituju adalah musola. Karena hanya ke dalam musola, ke dalam masjid, yang bagi mereka bisa menjamin keselamatan dan keamanan dari gangguan setan seperti sosok Ranti. Singkat cerita, ketika tiba di depan musola langsung nabrak pintu, mereka berempat masuk ke dalam, meringkuk ketakutan di atas sajadah di dekat mimbar. Mereka menutup tubuh dengan kain sarung, gemetar tidur dempet-dempetan, menunggu Ustadz Khalid datang karena suara tangisan Ranti masih terngiang-ngiang jelas di telinga mereka. Lalu singkat cerita tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat ke musola. Ustadz Khalid ternyata yang datang bersama istrinya. Melihat pintu musola yang terbuka. Bu, siapa yang sudah ke musola ya? Baru juga jam 4. Gak tahu, Pak. Alhamdulillah ya, Pak. Jamaah sekarang mulai pada rajin ke masjidnya, Pak. Iya, Bu. Assalamualaikum, sapa Ustadz Khalid dari luar. Mereka berempat langsung bangun dong. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Loh,
banyak orang, Bu. Ustadz Khalid bergegas masuk menyalakan lampu musola. Loh, kalian? Aduh, tolong Pak Ustadz, tolong. Pocong Pak Ustadz. Pocong? Pocong apa? Dewa pun cerita apa yang terjadi ketika ngemitan nungguin mayit jenazahnya si Ranti. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, kita nunggu jamaah yang lain dulu. Nanti selepas sholat subuh kita langsung ke rumah Haji Danu. Nah singkatnya nih, azan subuh, sholat berjamaah wiridan dulu. Jam 5, Ustadz Khalid dan jamaah musolanya itu langsung berbondong-bondong menuju ke rumah Haji Danu. Yang ternyata ketika tiba di sana, sudah ada beberapa warga pula yang datang dan duduk di kursi-kursi plastik di halaman rumah Haji Danu. Ustadz Khalid menyuruh Dewa untuk jangan bicara tentang masalah semalam, biar nggak jadi fitnah. Karena ketika tiba di sana, jenazah Ranti yang tadi dilihat oleh si Lili dan Elan berdiri di samping pintu, itu sudah kembali ke posisi awal. Nah, melihat hal itu tentunya Dewa pun heran. Loh kok bisa? Padahal menurut cerita Lili dan Elan, tuh pocong terakhir berdiri di samping pintu. Namun Ustadz Khalid melarang mereka bicara apa-apa. Mereka pun bungkam. Lalu ketika jam 6 pagi, Dewa dan yang lain disuruh Ustadz Khalid untuk ke pemakaman menyiapkan lubang galian. Berangkatlah nih sekitar 10 orang ke makam umum desa Karangsari. Yang baru 50 hari lalu mereka menggali kuburan buat Akisoma. Kebetulan entah memang sudah takdir atau apa nih, bikin lubang galian pun gak jauh dari kuburannya Akisoma. Dengan bambu bekas ngukur panjang jenazahnya Ranti, mereka semua pun mulai membuat lubang galian. Awalnya lancar-lancar saja. Namun selepas lubang sekitar 50 cm dari permukaan tanah, mulai muncul keanehan. Tanah yang sedang mereka gali kerasnya melebihi batu, yang padahal dalam penglihatan itu jelas-jelas tanah, gak bercampur batu sama sekali. Namun seolah-olah bumi enggan menerima jenazah busuk dari iblis betina seperti Ranti. Menolak, karena ketika cangkul diayunkan, terang sampai mengeluarkan percikan api. Tentunya para penggali kubur kebingungan. Pada bergantian nih. Coba kamu deh yang gali. Bergantian yang 10 orang, tapi tetap saja kuburan tak mau digali sama sekali. Hari dah makin siang. Duh, ini gimana Ini udah mau jam 10 loh. Waduh, gimana ya? Ya udahlah, kita bikin lubang baru. Siapa tahu yang kedua ini gak kayak gini nih, ucap si Aceng. Nurut dah tuh, pindah lubang, pindah lokasi. Tapi masih sekitaran makam Akisoma. Ngegali lagi. Namun yang terjadi sama seperti yang pertama. Selepas 50 cm lubang digali, tanah mengeras melebihi kerasnya batu. Mereka bersepuluh udah pada kelelahan gak sanggup. Saat itu udah jam 11 siang. Di rumah Haji Danu, semua orang mulai khawatir. Ustadz Khalid pun kebingungan. Astagfirullahaladzim, masa 10 orang gali kubur udah jam 11 belum ada yang kesini? Rudi, coba kamu susul ke kuburan, coba cek. Kasihan ini jenazah kelamaan. Ya juga ya, kasihan Bu Ranti udah pegel kayaknya tuh, ucap celetuk seorang warga. Nah, yang ditunjuk si Rudi nurut langsung pergi menuju pemakaman. Namun di tengah jalan ketemu sama Aceng yang disuruh Dewa laporan ke Ustadz Khalid. Kayak Kang Aceng, pikir si Rudi. Kang Aceng. Aceng yang dipanggil pun kaget loh. Si Rudi lari dong nyamperin Rudi.
Kang, gimana ini teh? Udah beres lubang galian? Aduh, Rud, ada masalah, Rud. Masalah? Masalah apa, Kang? Udah yuk, kita ngomong dulu ke Ustadz Holid. Akhirnya nih dua orang balik lagi ke rumah Haji Danu. Ceritalah nih si Aceng, apa yang terjadi di pemakaman. Pak Ustadz, kami semua udah kelelahan, Pak Ustadz. Loh, masa bikin lubang satu kalian bersepuluh sampai kelelahan? Bukan gitu, Pak Ustadz. Tanah kuburan mendadak keras seperti batu, Pak Ustadz. Sampai ngeluarin api. Udah 2 lubang kita gali. Udah 50 cm, pasti mengeras menjadi batu, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Aneh. Ini kenapa bisa jadi kayak gini? Sedangkan Teh Alin yang hadir pula waktu itu mendengar kuburan seolah menolak menerima jenazahnya Ranti, menangis dalam pelukan suaminya. Sedangkan Haji Danu hanya menatap kosong kebingungan. Gimana Pak Ustadz? Ada solusi nggak Pak Ustadz? Masa dikuburin cuma setengah meter? Aduh, gimana ya? Pak Ustadz, gimana kalau minta bantuan Aki Taja, Pak Ustadz? Ucap Rudi. Aki Taja? Aki Taja itu Pak Ustadz. Aki Taja sesepuh di desa Karangcengek. Oh iya ya. Ya sudah. Sekarang kalian berdua ke rumah Aki Taja. Minta air doa ke beliau. Bilang saja diminta sama Bapak. Ucap Ustadz Holid. Akhirnya nih 2 orang, si Aceng dan si Rudi, langsung menuju kampung Karangcengek menemui Aki Taja. Sampai di Karangcengek, azan duhur. Rud, baiknya kita ke musola aja dah. Ikut sholat duhur dulu sambil istirahat. Baru nanti kita ke rumah Aki Taja. Sedangkan di Karangsari, adzan zuhur, ya semua orang kan ke masjid. Rumah Haji Danu hanya tersisa beberapa orang saja, termasuk ibu-ibu. Nah, di Karangcengek, ketika si Aceng dan Rudi masuk ke musola, Ceng, itu kan Aki Taja. Oh iya ya, alhamdulillah. Lepas duhur, kita langsung laporan ke Aki Taja. Aki Taja memimpin sholat duhur berjamaah di musola Karangcengek. Selepas sholat duhur, wiridan selesai bersalaman sambil bersolawat. Lalu, Aceng dan Rudi laporan ke Aki Taja. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam. Kamu teh orang Karangsari kan? Iya Ki, saya orang Karangsari, temennya Kang Dewa Ki. Oh gitu. Habis dari mana? Ini Ki, kami berdua teh sengaja ke Karangcengek mau nemuin Aki. Ada perlu Ki. Ada masalah di Karangsari Ki. Masalah? Masalah apa? Ada yang kena teluh lagi? Bukannya si Soma udah mati? Loh, maksud Aki? Keceplosan Aki. Sudah. Ada masalah apa di Karangsari? Begini Ki, ceritalah tuh mereka berdua. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, sekarang ikut Aki ke rumah. Nanti Aki bikin air doa di rumah saja. Ajak Aki Taja. Rudi dan Aceng pun menurut ngikutin Aki Taja ke rumahnya. Ma, bikinin kopi nih buat tamu, ucap Aki Taja. Istri Aki Taja pun langsung keluar membawa nampan berisi kopi disuguhkan ke Aceng dan Rudi. Aki Taja bergegas masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Aki Taja mungkin berdoa atau apalah. Selang 15 menit kemudian Aki Taja pun keluar sambil menenteng botol beling berisi air putih. Nih, Jang Aceng sama Jang Rudi. Nanti ketibanya di Karangsari, langsung saja ke pemakaman. Siramkan air ini di tanah yang sudah digali. Kalau bisa, sambil baca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas dan An-Nas sebanyak 3 kali. Minta tolong memohon kepada Allah agar dimudahkan urusan kalian. Iya Ki, tapi Ki, ngomong-ngomong, ini teh sebenarnya apa yang terjadi Ki? Ajab, ucap Aki Taja sampai mengucapkan 3 kali
kalimat ajab. Pucat langsung wajah Aceng dan Rudi. Ya Allah, sudah. Ini sudah jam 2 tuh. Cepat kalian balik ke sana agar jenazah bisa langsung dikuburkan. Aceng dan Rudi lantas pamitan, diantar Aki Taja sampai ke halaman rumah. Ketika Rudi dan Aceng berjalan pergi meninggalkan halaman rumah Aki Taja sendiri berdiri lalu menengadahkan tangan, berdoa seolah mendoakan agar urusan warga Karangsari dipermudah dan tidak terjadi sesuatu selepas kematian Ranti. Singkat cerita, mereka berdua udah tiba di pemakaman umum Karangsari. Sesuai perintah Aki Taja, air disiramkan ke dalam lubang galian sambil membaca ayat kursi Al-Fatihah dan yang lainnya. Aneh memang, selepas air disiramkan, ayat Al-Quran dibacakan, dewa mulai mengayunkan cangkul yang tadinya ngebelentrang sampai keluar percikan api, langsung gembur seketika. Alhamdulillah ya Allah, buru gali, digali dah tuh. Saking semangatnya nih karena pengen pulang, hanya dalam setengah jam, lubang galian termasuk liang lahat sudah beres dikerjakan. Salah satu warga disuruh lari langsung ke rumah Haji Danu laporan. Yang langsung saja jenazah dimasukkan ke dalam keranda, dipikul bersama-sama berduyun-duyun menuju pemakaman. Namun sayang di tengah perjalanan menuju ke makam Karangsari, langit yang tadinya cerah sore itu langsung gelap seketika. Sambaran petir terdengar, hujan turun begitu deras. Terpaksa jenazah diusung di bawah guyuran air yang begitu deras. Sambaran petir tiada henti. Baru jam 4 sore, tapi seperti menjelang maghrib, begitu gelap. Jalanan tanah menuju pemakaman menjadi licin, sedangkan para penggali kubur hanya nyempol di bawah pohon-pohon mahoni, memegang daun pisang, berlindung dari derasnya hujan. Astagfirullahaladzim, gini amat ya. Ada apa sih di kampung kita? Aki Soma kena ajab. Lah sekarang Ibu Ranti kena ajab juga. Kalau Bu Ranti kan wajar, pelakor. Lah ini Aki Soma dulu kan dukun. Kok dukun kena ajab ya? Ya wajarlah, namanya dukun, ucap si dewa. Nah, lagi pada ngegibah kayak gini, ini ngegibah di pemakaman loh. Kurang ajar memang mereka. Nah, terdengar suara la ilaha illallah, la ilaha illallah, tersamarkan oleh derasnya air hujan. Subhanallah, ini orang-orang Karangsari masih rajin berzikir bawa jenazah walau dalam guyuran hujan yang begitu deras. Gak kalah sama sambaran petir tuh suara. Tibalah akhirnya di pemakaman. Melihat makam lubang galian yang penuh dengan air, orang-orang kan bingung. Pak Ustadz, gimana ini Pak? Lubangnya penuh air Pak. Ya mau gimana lagi, memang kalian sanggup gali kuburan, nanti keras lagi kayak batu. Pak Danu, bagaimana ini Pak? Terserah Pak Ustadz saja, kasihan jenazah Ranti Pak. Ya sudah, terpaksa harus kita kuburkan saat ini juga. Itu jenazah Ranti akhirnya terpaksa dimasukkan ke dalam lubang galian yang setengah tertutup air, kekerebekan tuh mayat. Begitu mayat dimasukkan, ngambang cuk, gak langsung tenggelam. Pak Ustadz, gimana ini Pak? Ya Allah ya Robi, entah benar atau tidak nih cerita Kang Dewa ya. Kalau salah kurang ajar lu Kang. Kata Kang Dewa, karena jenazah ngambang gak mau tenggelam, terpaksa 4 orang ngambil potongan bambu. Kalian bayangin jenazah orang nih, mayit yang ngambang di atas lubang galian gara-gara ketutup air, penuh sama air, dicolok sama bambu biar tenggelam, dimasukin ke liang lahat. Astagfirullahaladzim, nih orang Karangsari bener-bener dah. Tapi ya mungkin terpaksa oleh keadaan. Akhirnya setelah jenazah disodok sama bambu, dimasukin ke liang lahat. Liang lahat kan di samping ya.
Jadi si jenazah ketika terasa masuk ke liang lahat, langsung keganjel tuh, gak bisa keluar lagi. Saat itu pula di dalam derasnya guyuran air hujan, lubang yang penuh air setengahnya langsung ditimbun dengan tanah. Orang-orang hanya bergidik ngeri. Agak kasihan juga melihat Ranti dikebumikan sampai seperti itu. Betul-betul penuh drama. Singkat cerita, aneh nih, selesai ditimbun dengan tanah tuh lubang galian, sekitar jam 5 sore, itu hujan berhenti. Ya Allah ya Robbi, inilah kekuasaan Allah. Selesai dikebumikan, hujan langsung reda seketika. Seolah memang turun hujan hanya untuk menghinakan jenazah si Ranti. Orang-orang hanya bisa geleng kepala. Danu hanya diam menatap ke pusara Ranti dengan pandangan kosong. Perasaan Danu campur aduk, gak jelas. Lalu Ustadz Khalid memimpin doa. Selepas selesai semua, orang-orang pun langsung berduyun-duyun bersama pulang kembali ke rumah mereka. Tiba di rumah, bertepatan dengan azan maghrib, suara Ustadz Khalid menggelegar di dalam toa, di dalam musola. Sebagian orang yang walau kelelahan, khususnya para laki-laki, walau tak semua nih, langsung berduyun-duyun ke masjid. Lalu selepas sholat isya sekitar jam 8 malam, orang-orang Karangsari dikagetkan oleh sambaran petir yang menggelegar, yang langsung disertai derasnya turun hujan. Sambaran petir menggelegar tiada henti. Hujan langsung deras seketika. Bahkan derasnya melebihi waktu hujan tadi sore ketika pemakaman Ranti. Orang-orang di rumah tentunya ketika hujan turun begitu deras, tak ada yang mau keluar dari rumah mereka. Jamaah di musola selepas bubar isya berlarian pulang ke rumah masing-masing, menutup pintu, mengunci pintu dan jendela. Malam itu hanya suara sambaran petir yang bersahutan dengan suara derasnya hujan menimpa genting atap-atap rumah warga Karangsari. Dan di suatu tempat, di kuburan umum Karangsari, tepat di pusara dari Ranti, sambaran gutur yang menggelegar ketika waktu isya yang pertama menyambar di langit Karangsari, tanpa satu orang pun ketahui sambaran petir itu tepat menyambar di atas pusara Ranti. Dan ketika hujan deras langsung turun seperti yang ditumpahkan, saat itu asap-asap tipis keluar dari celah tanah pusara Ranti yang disertai suara lengkingan penuh kesakitan, penuh penderitaan, muncul dari gumpalan asap yang langsung memadat menjadi sosok perempuan berbaju lusuh merah bercampur tanah, rambut terurai panjang, menengadah, menjerit melengking, menahan siksa, menahan rasa pedih. Hanya satu orang yang mendengar suara lengkingan itu, Haji Danu, suami dari Ranti. Suara lengkingan yang tersamarkan oleh suara sambaran petir dan derasnya air hujan menjadi pertanda akan terjadi suatu bencana menimpa warga di desa Karangsari.